Saudara-saudara, kita akan belajar lagi mengenai Maria, Bunda Allah. Pendahuluan, mungkin Anda pernah mendengar komentar yang berkata, Bunda Maria itu hanya manusia biasa seperti kita. Tuhan hanya meminjam tubuhnya saja untuk melahirkan Yesus. Benarkah? Sesungguhnya tidak sesederhana itu. Sebab semakin kita membaca dan merenung kitab suci dan tulisan dari Bapak Gereja, kita akan semakin menyadari bahwa meskipun Bunda Maria itu manusia biasa, sesungguhnya ia sangat istimewa. Ia tidak mungkin sama dengan kita. Justru karena perannya sebagai ibu Tuhan Yesus, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa seberapapun dekatnya seorang dengan Yesus, tidak ada yang lebih kedekatan Bunda Maria dengan Yesus. Kenyataannya, semua gen sifat-sifat Yesus sebagai manusia diperoleh dari Bunda Maria. Maria mengandung Yesus, menyusuinya, membesarkannya. Selama 30 tahun, Maria hidup bersama Yesus yang menghormatinya sebagai ibunya. Bunda Maria mendampingi Yesus dan setia sampai wafatnya di kayu salib. Di tengah deritanya di salib, Tuhan Yesus memikirkan nasib Bunda Maria yang akan tinggalkannya, sehingga ia memasakkan ibunya itu kepada murid yang dikasihnya. Selanjutnya, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Maria sampai saat ia pun diangkat ke surga hingga saat ini, ia menyertai kita semua. Tulisan berikut ini merupakan sekilas renungan tentang Maria Bunda Allah yang mengambil sumber dari surat ensiklik Paus Yohanes II, Redemptoris Mater, Bunda Penyelamat, dan tulisan dari Bapak Gereja. Bunda Maria, Bunda Allah. Santo William pernah berkata, Maria dengan melahirkan Sang Penyelamat dari kehidupan kita membawa banyak orang kepada keselamatan, dan dengan melahirkan sang hidup itu sendiri, ia memberikan kehidupan untuk banyak orang. Maka Bunda Maria sebagai Bunda Penyelamat menjalankan peran istimewa di dalam rencana keselamatan Allah. Memang benar jika dikatakan bahwa rencana keselamatan Allah merangkul semua orang. Namun secara khusus Allah menyediakan tempat bagi Bunda Maria, yaitu seorang perempuan yang dijadikan sebagai ibu Yesus Sang Putra Allah dan Sang Juru Selamat. Rencana ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1:23. Hanya karena ketaatan Bunda Maria, maka kelahiran Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi setelah sekitar 2000 tahun terpenuhi. Hanya karena kesediaan Maria, maka Allah Putra menjelma menjadi manusia, dan Bunda Maria adalah ibu dari Immanuel, Sang Allah beserta kita tersebut. Dalam diri Maria dilengkapi rencana keselamatan Allah, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan sungguh Allah Putra yang terkandung oleh Bunda Maria sesuai dengan kabar gembira dan malaikat, sebab anak yang akan kelahirkan itu akan disebut anak Allah, akan disebut kudus, anak Allah. Oleh karena itu, Elizabeth menyebut Bunda Maria dengan sebagai ibu Tuhanku, dan karena itu kita juga mengambil Maria sebagai Bunda Allah. Tuhan sebagai Allah Bapa yang Maha Pengasih menginginkan agar setiap orang menjadi anaknya di dalam Kristus Putranya, yang di dalam Roh Kudusnya dapat memanggilnya sebagai Allah Bapa. Oleh karena itu, saat genaplah waktunya, Allah mengirimkan putranya Yesus Kristus melalui Bunda Maria yang diurapi oleh Yesus Roh Kudus. Pada saat Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu,
terwujudlah karya Tuhan yang sangat ajaib. Allah yang tak terbatas oleh waktu masuk ke dalam ruang waktu dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Dengan demikian, sejarah manusia dikuduskan dan diisi dengan misteri Kristus. Pengenapan janji Allah ini menandai permulaan dari pengajaran gereja, di mana Maria sebagai anggota pertama menjadi teladan bagi gereja sebagai mempelai dan ibu, dan menyatakan ya pada penuh perjanjian baru. Berikut, Bunda Maria merupakan teladan dan kekudusan, ketaatan dan pengabdian. Allah mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita semua dunia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercatat celah di hadapannya. Bunda Maria adalah seorang yang secara sempurna memenuhi ayat ini, sebab ia telah ditentukan oleh Allah sejak semula menjadi ibu sang putra Allah, dan untuk mempersiapkan sebagai tabut perjanjian baru yang mengandung sabda yang menjadi manusia, Allah bebaskan Bunda Maria dari dosa. Oleh karena jasa Yesus yang menyelamatkan dunia, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Apa maksudnya? Jadi penghormatan Bunda Maria bukanlah rekayasa gereja Katolik, sebab yang pertama-tama menghormati Maria adalah Tuhan sendiri. Kita menghormati Bunda Maria sebab kita mengikut teladan Allah sendiri. Tuhanlah yang terlebih dahulu mempercayai dirinya kepada Bunda Maria. Karena itu Bunda Maria disebut sebagai penuh rahmat, seperti yang dikatakan oleh Malaikat Gabriel. Dalam Bunda Maria, Allah Putra Allah yang mengasihi segalanya mengambil rupa tubuh sebagai manusia. Maria mengenal rahmat ini dengan iman tak bersyarat, dan karenanya ia dikatakan sebagai yang terberkati, yang menerima rahmat dan tugas mulia ini dan memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, baik pada saat menerima kabar gembira maupun seterusnya sepanjang hidupnya, Bunda Maria menyatakan ketaatan iman dengan mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ia mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Imannya mengajak kita pada iman besar, pada iman Bapak Abraham. Sebab perjanjian lama dimulai oleh iman Abraham dan perjanjian baru dimulai oleh iman Bunda Maria. Ketaatan Maria tetap teguh sepanjang sejarah hidupnya. Dalam menjalani kehidupan yang sangat miskin, pada saat kelahiran Yesus, di saat menjalani pengungsian ke Mesir, di sepanjang tahun-tahun kehidupan Yesus yang tersembunyi di Nazaret, sampai menyerupai Yesus di bawah kaki salibnya dan ikut menanggung sengsara Yesus putranya. Bunda Maria adalah seorang miskin di hadapan Allah, dan karenanya ia memiliki kerajaan surga. Ia hidup sedemikian miskin, sebab bahkan orang termiskin sekalipun umumnya tidak melahirkan di kandungan hewan. Namun ia menjalannya dengan iman dan ketaatan. Ia mempersembahkan Yesus di bait Allah dan kemudian membesarkannya dan mendidik Yesus hingga dewasa. Karena ketaatannya dalam mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, Bunda Maria dipuji oleh Yesus ketika ia ada sesuatu. Yesus datang menghampiri Yesus berkata, inilah ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibu. Artinya sebagai untuk menyatakan bahwa Yesus mempunyai banyak saudara. Namun dimaksud di sini adalah saudara sepupu, bukan saudara sekandung. Untuk keterangan selanjutnya, saya baca artikel ini. Bunda Maria tetap perawan. Ayat ini juga sering diartikan seolah-olah tidak mau mengakui Ibu Maria, ibu dan saudaranya, dan membuka terhadap saudara kepada semua saja yang melakukan kehendak Allah. Untuk itu,
ada baiknya kita melihat ayat ini dalam Alkitab bahasa Inggris yang Yesus mengatakan, "Who are my mother and my brother? Here my mother and my brother. Whoever does the will of God is my brother and my sister and my mother." Lihat bahwa Yesus mengatakan saudara-saudaranya dalam bentuk jamak, brethren. Sedangkan untuk ibunya hanya satu, tunggal saudara. Hanya Bunda Maria lah yang jadi teladan yang melaksanakan kehendak Tuhan. Ketaatan Maria membawanya sampai ke Gunung Golgota. Di kaki salib inilah Maria mengalami bagaimana kabar gembira. Mereka beria seolah dijungkir balikan bahwa anaknya akan menjadi besar dan kerajaannya tidak akan berakhir. Sedangkan yang terpampang di hadapan matanya adalah sebaliknya. Sang putra dihina, disiksa sampai mati, seolah segalanya telah berakhir. Namun demikian kita melihat tidak ada protes dan perlawanan keluar dari mulutnya. Di dalam iman Bunda Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Oleh karena itu sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus dalam misteri suci yang menyangkut pengosongan diri dan pengindahan diri. Paulus II menyebut bahwa penderitaan Bunda Maria di kaki salib ini merupakan pengosongan kenosis iman yang terdalam yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Di kaki salib itulah dipenuhi nubuat Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Adakah derita ibu yang lebih hebat daripada melihat anak satu-satunya disiksa dan dibunuh di depan matanya? Ketaatan Bunda Maria semakin indah yang dianggap sebagai obat dari ketaatan Hawa, seperti yang dikatakan oleh para bapak gereja, terutama Santo Ireneo Lumen Gentium mengutipnya dengan mengatakan ikatan yang disebabkan oleh Hawa telah dilepaskan oleh ketaatan Bunda Maria. Sehingga dikatakan, mengutip Irenaeus Against Heretics, sehingga dikatakan kematian oleh Hawa namun kehidupan oleh Maria. Karena itu Maria ditempatkan pada pusat pertentangan antara iblis dan keturunan perempuan ini. Sebab ia adalah sang perempuan yang telah dibuat kudus, tak bernoda oleh Allah. Ia bebas dari dosa asal, sehingga bersama dengan putra dapat diletakkan dalam tantangan dan total melawan dosa dan iblis. Pertentangan ini mencapai puncaknya seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. Seorang perempuan berselubungkan matahari melahirkan anaknya laki-laki yang akan membalakan semua bangsa. Sang putra akan mengalahkan naga itu iblis. Maka kita mengetahui bahwa sang putra adalah Yesus dan sang ibu adalah Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda kita. Hubungan erat antara Maria dan Yesus putranya juga dapat kita lihat dengan jelas pada kisah mujizat para perkawin di Kana. Yaitu pada saat Bunda Maria mengambil peranan penting dalam perwujudan mujizat Yesus yang pertama ini. Dengan berkata pada Yesus, mereka habisin anggur, dan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bunda Maria menempatkan diri sebagai perantara, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai ibu. Perantara Maria sama sekali tidak menghalangi atau mengurangi perantaraan Yesus yang esa dan satu-satunya kepada Allah Bapa, melainkan semakin menunjuk kuasa pengantaran Yesus itu. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa pengantara Bunda Maria merupakan bagian dari pengantara Yesus yang unik dan satu-satunya itu. Sebab pengantara Bunda Maria ada di bawah kuasa pengantara Yesus. Dengan Yesus yang oke, saya kira cukup dulu sampai di sini.